Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang mana pada pagi hari ini diberikan nikmat tanpa batas. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Teriring dan tercurahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari Nabi untuk masuk ke dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan pagi hari ini, insya Allah, muqaddimah pada surah yang akan kita bahas, yaitu surat Asy-Syu'ara. Ya, Mbah sekalian mungkin bisa kita buka ya di dalam surah Asy-Syu'ara di halaman 371. Surat yang ke-26, ya, juz yang ke-19. Tentu kita berusaha untuk mengambil faedah dan pelajaran sebanyak-banyaknya dari apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Bukan hanya sekedar perbaikan bacaan, mengetahui mana ikhfa hakiki, mana idhar syafawi, mana hukum tajwid, mana makhrajnya, mana sifatnya, tapi mendalami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran ini sangat penting. Di halaman 371 pada ayat 88, ya. Ayat 88, ayat 89 dan ayat 90. Ya. Yaumala yang Fa'umalu wala banun. Iya, betul. Ya. illa man atallaha Qalbin salim. Ya. Baik. Mbah sekalian yang semoga Allah rahmati, sembari menunggu Mbah Iwan membuka ayat ini mengkisahkan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Jadi Nabi Ibrahim ini diberikan julukan oleh Allah disebut Khalilullah, kekasih Allah. Saking utamanya Nabi tersebut, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki banyak keutamaan. Tapi Allah mentakdirkan bapaknya non-muslim, namanya Azar. Ya, Nabi Ibrahim ini Ibrahim bin Azar. Nabi Ibrahim ini tinggal di Irak, Babilonia, yang saat ini sudah luluh lanta karena politik dan lain sebagainya, ya, embargo Amerika dan lain sebagainya. Itu tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diberikan cobaan yang berat. Apa cobaannya? Bapaknya, ya, bukan cuma non-muslim, tapi dia punya pabrik patung. Ya, dia bikin patung, dia pahat, dijual, ya, di zaman Nabi Ibrahim. Maka sungguh ini adalah cobaan yang berat ya kepada Nabi Ibrahim. Di sisi lain Nabi Ibrahim membawa risalah tauhid, mengesahkan hanya kepada Allah. Ya, ini sedikit cerita ya bahwa Nabi Ibrahim pernah dimusuhi oleh Raja Namrud, ya, raja di Babilonia, lalu dibakar. Di dalam ayat, ya, di ayat yang lain, di dalam surat yang lain, ya, api itu menjadi dingin, ya, dan kisahnya panjang dan banyak.
sampai akhirnya Nabi Ibrahim berpindah hijrah ya dari Babilonia, Irak ke Palestina. Tanah yang Allah berkahi untuk anaknya Ibrahim yang kedua dan anaknya Ibrahim yang pertama ke Mekah. Diberkahinya di Mekah yaitu Ismail dan Ishak diberkahinya di Palestina. Ya. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di ayat sebelum ayat 88 ya. Yang intinya adalah Nabi Ibrahim tidak mau menjadi orang-orang musyrik ya. Dan Nabi Ibrahim berusaha untuk ya mendakwahi Azar. Azar ini bapaknya Nabi Ibrahim ya. Bukti bahwa berbakti kepada kedua orang tua tidak memandang agama. Tetap Nabi Ibrahim berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Azar dalam hal ini ya, dalam kapasitasnya sebagai seorang anak kepada bapak atau kepada seorang ayah. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di ayat sebelumnya ayat 86, ya Allah ampunilah ayahku sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Ya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan ya di dalam ayat 88, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di mana di akhirat, di hari kebangkitan pada saat itu harta dan anak-anak tidak berguna. Ya. Ini tertuju kepada kita semua dan ayat ini tertuju kepada bapaknya Ibrahim. Hartanya banyak, bapaknya Ibrahim kan pembesar ya. Namanya punya pabrik patung, pabrik untuk penyembahan berhala, pasti orang yang kaya raya. Lalu anak-anaknya Azar pun orang-orang sukses semua. Kakak-kakaknya Ibrahim, ada adiknya Nabi Ibrahim, gitu ya. Maka tidak pada hari itu ya, harta di hari kebangkitan, harta yang dikumpulkan Azar, anak-anak yang dia banggakan, ya, cucu-cucu, cicit-cicit yang yang dibanggakan oleh kakek dan neneknya, nggak ada gunanya di hari tersebut, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, ya. Kecuali yang berguna ini apa? Orang-orang yang menghadap Allah, sedangkan Azar tidak menghadap Allah, ya. Menghadap Allah dengan mentauhidkan Allah dengan hati yang bersih, yaitu ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Makanya Ibrahim itu punya agama sendiri kan. Namanya millata Ibrahim. Millah Ibrahim. Ya. Nah, siapa mereka yang mengikuti millah Ibrahim? Orang-orang yang ada di mana? Yang ada di Arab. Ya. Di saat Bani Israel menyembah Allah melalui Nabi Musa, ya, maka di saat itu orang-orang Arab menyembah Allah melalui syariatnya Nabi Ibrahim, namanya Millah Ibrahim. Apa syariatnya? Tawaf di Ka'bah, itu syariat Millah Ibrahim. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, zaman jahiliyah, mereka mengikuti Millah Ibrahim tapi melenceng dari jalur Millah Ibrahim. Sudah banyak yang dirubah, sebagaimana Taurat sudah dirubah, Injil sudah dirubah, Zabur dalam versi Nasrani, Mazmur namanya, juga sudah dirubah. Ya. Maka datanglah Islam. Ya. Bukan Islam datang sebenarnya, Nabi terakhir datang. Ya, Nabi terakhir datang mengoreksi ya, mengoreksi apa? Kitab-kitab sebelumnya. Bukan mengoreksi syariatnya, karena masing-masing syariat itu ada ya perbedaannya, ya. Maka yang menjadi perhatian Nabi adalah apa? Akidahnya atau agamanya. Ya, agama Yahudi, ya Yahudi tidak membawa agama. Taurat tidak membawa agama, membawa firman Tuhan. Ya. Zabur juga sama membawa firman Tuhan. Injil juga sama membawa firman Tuhan, tidak membawa agama baru.
dan tidak pernah para nabi sebelumnya mendeklarasikan bahwa saya memiliki agama. Ya, agama saya adalah Nasrani untuk orang Nabi Isa. Untuk orang-orang yang mengikuti Nabi Musa namanya agama Yahudi. Nabi Musa tidak pernah mendeklarasikan membuat agama baru. Hanya perintah untuk menyembah Allah. Jadi nggak ada gunanya harta anak yang kita kumpulkan, ya, kecuali apa? Menghadap Allah dengan hati yang bersih, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin di ayat 90, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, semua mengharapkan surga. Sebagian orang menganggap surga itu secara majas, ya, kebaikan, ya. Tentu tidak. Surga adalah bentuk konkret bahwa nanti akan ada tempat yang tidak memiliki batasan dan penuh dengan kenikmatan tanpa batas, ya. Lalu di ayat berikutnya, ya, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Nah, ini untuk orang-orang yang disesatkan Allah adalah neraka jahim, diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Jahim dengan jahanam beda, ya. Kalau jahanam paling bawah, ya. Kalau jahim pertengahan. Ada neraka sakor dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sedikit pembahasan tentang ayat surat Asy-Syu'ara, ya, ayat 88, 89 dan ayat 90. Betapa pentingnya kita meluruskan bahwa yang kita bawa adalah hati yang bersih, ya. Oh, berarti harta itu nggak ada gunanya? Bukan nggak ada gunanya. Harta itu menjembatani kita untuk bisa mendapatkan hati yang bersih. Anak itu menjembatani kita, menjadi perantara kita agar kita menghadapkan kepada Allah dengan hati yang bersih. Anak yang soleha, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan kepada Mbah Ding, ya. Harta yang bermanfaat, ya, cara memperolehnya harus yang halal dan cara mengeluarkannya dengan di tempat-tempat yang baik, yang thayyib, ya. Ini mungkin secara singkat di pembahasan surah Asy-Syu'ara ayat 88, 89 dan 90. Dan cara menghadap kepada Allah agar hati kita bersih diantaranya dengan membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Semoga hati kita disucikan dari noda-noda kemunafikan, dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kemaksiatan. Dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran, hati menjadi bersih. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan perbaikan bacaan Al-Quran di Juz Amma, Juz 30 pada surat Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin, surat ke-83, halaman 587. Ya. Sebelum kita mulai, teruntuk Om Hendra yang saat ini sedang berobat, ya. Ayat berapa? Ayat pertama. 87. Nah, ayat halaman surat ke-83, ya. Iya, betul, ya. Nah, sebelum kita mulai, kita doakan, ya, saudara-saudara kita, terutama kepada Om Hendra, kepada Mayang juga, ya. Kalau tidak salah, tidak bisa hadir, ya, Mayang, ya, Mbah Ding. Insya Allah nanti hadir. Oh, insya Allah hadir, ya. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur, Allah berikan rezeki yang terbaik, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita semua untuk beramal soleh. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, kita mulai insya Allah kepada Mbah Aung, ya. Insya Allah di ayat pertama sampai ayat 17, Mbah Aung. Ya. Ayat pertama sampai ayat 17. Karena kan yang hadir tidak banyak, insya Allah cukup
ayatnya juga pendek-pendek. Ya, Sampai baik, kepada Mbah Aung mungkin kami persilakan. Makasih Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumil 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wilu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin. Kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadhihi kuntum bihi tukadzibun. Sadaqallahul alim. Masya Allah. Ya, terima kasih Toyib ya kepada Mbah Aung bacaan yang merdu di ayat 1 sampai ayat 17 ya. Baik. Di sini saya mengingatkan kembali untuk saya juga dan juga kepada Mbah sekalian ya bahwasanya nun dan mim ya yang bertasydid itu dibacanya gunnah musyaddadah ya, lebih ditekan. Tadi benar lebih ditekan di huruf nunnya. Tapi bagaimana dengan di huruf mim ayat 9 misalkan? Kitabum marqum ya. Mim ya bertasydid juga sama dia dengan nun. Dibacanya kalau dia bagian dari mat ya, dia masuknya itu kalau bagian kalau misalkan bacaannya seperti mat, dia dibacanya 4 sampai 5 ketukan. Ya, guna musyaddadah itu ketukannya 4 sampai 5. Ya. Kalla inna kitabal. Nah, ayat 7 tuh. Ya. Kalla itu kan mat apa namanya? Jais. Jais. Jais munfasil. Itu kan mat jais ya, munfasil. 4 sampai 5. Nah, gunnah musyaddadah juga 4 sampai 5. Ditekannya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, nun dan mim itu berlakunya nun dan mim saja. Ya, dan dibacanya nabr. Ditekan. Ya, ditekan. Ya. Nah, yang saya garis bawahi itu kemarin kalau tidak salah Mbah Zam ya, itu bagus tuh. Gunnahnya ya. Gunnahnya itu benar-benar ditekan. Ya, akibatnya apa? Dampaknya nafasnya jadi berkurang ya. Nafasnya jadi berkurang. Nah, cocok sekali dengan ayat ini. Ayat ini kan pendek-pendek ya.
Seperti summa innahum ayat 16 tuh. Innahum lasalul Ya, jahim ya. Jadi mim tummanya dengan innanya juga harus sama panjangnya ya. Gunnah. Ya, gunnahnya juga harus sama. Nggak boleh yang summanya hanya berapa ketukan, nun innanya berapa ketukan, beda ketukan. Harus sama. Kalau nggak sama, jadi berbahaya di sini. Summa innahum. Nggak boleh dibacanya summa innahum lasalul jahim. Ya. Jadi harus sama-sama, panjangnya harus sama. Kalau dia 4 4 2 juga, guna musyaddadahnya. Kalau dia 5 5 juga. Tidak boleh dibacanya pendek. Seperti itu. Ya. Lalu pada ayat 17, "Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi." Bihi, mat apa namanya? Mat si? Masih Bilang, Ya, mat silah. Qasira apa tawilah? Kosiro. Qasira. Ya, dibacanya dua dua harokat. guru. Kuntum bihi tukadzibun. Ya, Masya Allah. Ya, itu saja untuk penekanannya. Ya, untuk Mbah Aum insya Allah tidak ada yang dikoreksi ya. Terima kasih. Kita berpindah ya teruntuk Mbah Budi ya. Mbak Iwan dulu. Kepada Mbak Iwan ya, kami persilakan. Mungkin bisa dinyalakan dulu mic-nya apa? Belum dinyalakan. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Iwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا La yadun. أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل 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 يومئذ للمكذبين الذين يكذبون Beliau. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عظيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على Berhenti. Berhenti. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ Yauma idzil la mahjubun. يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصلوا الجحيم ya Ulang. Summa. mal Summa innahum. ثم إنهم لصلوا الجحيم
Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Iya, baik. Terima kasih, Thayyib ya, kepada Mbah Iwan. Kami ucapkan ada beberapa hal ya tadi yang harus diperhatikan di ayat yang ke-12 ya. 12. Ayat 12. Wa ma yukadzibu bihi, ada benderanya tuh. Ya, panjang. Panjangnya berapa harokat? 5 ya. 5. 5 harokat ya. 5 harokat ya. Dan ini hukumnya apa? Matsila tawila. Nah, Tamil. matsila tawila. Ya, jadi dibacanya 5 harokat karena setelah itu ada huruf hamzah itu ya, illa i-nya itu hamzah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Bisa diulangi? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ya, illanya 2 harokat. Illa, la. Ya, Sekali ulang lagi ya. boleh? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Baik. Lalu juga tadi ya ayat 14 ya. Kalabal. Nah, bal itu di atas ada tulisan kecil tuh namanya sakta, ada tulisannya sin, Sakta. kaf, ta marbuto, saktatun, sakta. Tapi kalau di Mushaf Madinah, kalau di compare bisa dilihat ya, huruf sin aja tuh gede di Sin. atasnya ya. Huruf sin. Sakta itu hukumnya ketika kita baca berhenti tapi tidak mengambil napas. Tidak lepas. Ya, kalabal. Itu salah tuh. Kalau sampai bal habis itu napas. Rona, itu tidak boleh. Ya, Boleh. itu dia perbedaannya. Tabawwa'na ala qulubihim ma kanu yaksibun. Iya, Masya Allah. Ya, baik. Ini juga yang harus Kalau diperhatikan. kalau Madinah sin doang ya. Iya, betul. Sin saja. Lebih simple ya. Tapi bagi orang-orang yang udah biasa menggunakan mushaf Departemen Agama, dia bingung pasti. Ya. Ini apa maksudnya sin ya? Ya, maksudnya apa sin? Itu kan disingkat ya. Ya. Kalau ditulis sakta tulisannya semua itu jadinya kecil sekali. Iya, ini kecil dong. Kecil sekali gitu ya. Tapi Jadi, di atas skalanya ada shot lam nih. Ada kalau di Madinah. Kalau di atas lanya tuh ada huruf shot apa ada shot lam. ini apa namanya? Alif ada shotnya ya di atasnya ya. Hmm. Iya. Ya, itu tanda saja, tanda penulisan sebenarnya. Rok susot namanya, rok susot. Kepala shot. Kalau Kalla. Jadi dia tidak dibaca panjang itu saja. Tidak jadi dipanjang. dia Boleh bukan berhenti. bendera tapi tulisan shot. Ngebelnya sin. Jadi kalau di ini agama kan kalanya kan ada benderanya tuh kala gitu. Yang ada benderanya yang ayat 7. Ya 7 ya betul. Ayat 7 ya. Tapi kalau yang ayat 14 tadi 14 nggak ada ya? kalau ada shotnya nggak ada benderanya. Ayat 14 mana 14. Ya, Iya, kalau yang dia nggak ada benderanya, ada shot doang sama Boleh berhenti. sama 7. iya. Jadi dia mat tabi'i jadinya. Iya. Nah, Ya wes enak. kalau yang ayat Departemen agama aja gampang. ya, Enggak kita Lebih jelas. Kita juga ada. Nah, tapi salah. Sepahaman. tergantung kebiasaan Mbak Aung. Lebih. Iya. Kalau Mayang kan kebiasaannya mushaf Madinah ya, Mbah Ding. Iya. Iya, berarti kalanya
Kepalanya matobi dia ya, bukan Iya, ini ya, iya betul. bukan wajib. Ini bukan Ya, majais ya. Mad Jais itu yang di ayat 7 karena ketemu Mm-mm. ketemu Hamzah ya, Hamzahnya kasroh Mm-mm. ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbah Iwan ya. Kita lanjut kepada Mbah Budi ya. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Iya, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbah Budi ya. Dari bacaan yang merdu juga di ayat 1 sampai ayat 17 ya. Mungkin konsistensi aja ya tentang huruf mim dan nun tadi ya. Mim bertasdid dan nun bertasdid ya. Apakah sama bacaan ketukannya, berapa harokatnya? Ayat 14, 15, 16, 17. Mungkin bisa diulangi Mbah Budi di ayat 14, 15, 16, 17. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Iya, baik, Masya Allah. Garis bawahi di ayat 15 nih, kebetulan di yauma idzil lama. Itu tidak boleh terlalu lama. Ayat 15. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau bacaan yang kurang tepat adalah ketika tanwin ketemu dengan lam bertasdid lalu ditahan lama karena dia bukan gunnah musyaddadah ya. Jadi ya yauma idzil lamah. Nah, itu nggak boleh tuh. Yauma idzil lamahjubun ya. Bila guna. Iya, dia masuk idgham bila guna ya. Dan tidak ada يومئذ guna. sorry, batuknya masih kerasan. Iya, iya, iya. Iya.
Ya, semoga Allah berikan kesehatan kepada Mbah Budi, ya. Allah pulihkan kembali dan Amin, amin. Allah sehatkan dalam seperti sedia kala, ya. Baik. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mbah Budi, ya. Di ini saja mungkin tadi yang dibahas, ya, bagaimana yang bertasydid tidak boleh ditekan lama-lama kecuali nun dan mim, ya. Ar-Rabbim yauma idzin lamahjubun. Iya, betul. Termasuk di ayat 10 juga sama tuh, wailun. Oh, iya. Wailun. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Iya, dia tidak bisa guna musyaddad dan gunah saja. Idgham bi gunnah, tapi dia gunahnya gunah biasa, bukan terlalu lama mim dan nun. Seperti mim dan nun seperti itu. Ya. Arab bihim kayak ayat 15 kan. Nah, itu juga tidak demikian. Ya. Baik. Terima kasih kepada Mbah Budi. Berikutnya kita berpindah kepada Mbah Ding, ya. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu biha illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yakasibun kalla innahum an rabbihim Ar-Rabbihim. ar-rabb kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasolul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, baik, Tayyib, ya. Terima kasih kepada Mbah Ding. Bisa diulangi Mbah Ding di ayat 3? 3. Wa idza kaluhum awwan. Lu-nya ada wawunya di situ, ya. Jadi dibacanya 2 harokat. Wa idza kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Ya, yukhsirun. Cukup ayat 3. Lalu ayat tadi saya dengar di ayat 10, 11, 12. Coba diulangi. Wailu yawma idzil Wailu yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iya, Masya Allah. Baik. Ya, cukup untuk Mbah Ding.
Yang mana? Yukadzibu. Yukadzibu. Eh, Manfaatnya. bunya ya. Tadi ya ayat 12 tuh. 12. Coba sekali lagi. 12. Manfaatnya. Oh ya. Wa ma yukadzibu biha Kok biha jadinya bi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iya, Masya Allah. Jadi itu yang ada benderanya itu bukan fathah, bukan. Iya ini. Ya. Tadi sempat dibahas kan mat silah tawilah. Ya, Masya Allah. Baik. Itu ayat 14 kalau di Quran Madinah itu kala ada short lam tuh boleh berhenti ya. Kala bal rona ala gitu ya. Ya, kala ya. Kalau ada shot dan lam. Ada. Kalau ada shot dan lam itu boleh berhenti. Tapi yang wajib berhenti adalah bal. Bal berhenti tanpa nafas ya. Tanpa nafas lagi. Ya. Kala Yang bal tadi Mbah Hudi tanyakan. bihim. Ya, baik, baik. Terima kasih kepada Mbah Ding. Kita langsung ke hukum ya, tajwid ya, satu-satu nih. Ya. Satu ayat ya. Pertama kata why. Apa why? Lin. Lul, lil. Idgham apa nih? Guna, pita. Bila guna. Idgham bila guna. Atau tuh. Ada naper. Lam sama lam. Lam sama lam. Idgham mutamatsilain. Ya. Jadi dia kalau mutamatsilain hurufnya dan makhrajnya sama. Sifatnya sama. Wailul lil. Ada nabernya juga. Mutof ada naber juga. Fifin. Itu apa? Mat'ah Arid lisukun. Aslinya kan mutaffifina ya. Tapi karena disukunkan mutaffifin ya. Alladzi ada alif lam syamsiyah. Di ada matobi'i. Ya, jadi sekarang kita lebih detail ya. Matobi'inya ketemu huruf apa? Matobi'i ketemu huruf ya. Alladzina ya. Idza itu nggak jadi huruf mat karena bertemu dengan hamzah wasal namanya. Ya. Hamzah wasal. Idza talu. Hamas ya. Kanya idzak ta itu matobi'i alif ya, ada alifnya. Ya. Lu waw apa alif nih? Matobi'inya ada wawnya apa ada alifnya? Ada waw. Wawnya. Alif itu bukan mewakili matobi'i pada kata lu, bukan. Ya, yang mewakili pada kata lu di sini matobi'inya karena ada waw. Wow. Ya, betul. Ala itu sebenarnya matobi tapi ketemu dengan alif. Alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Dan guna. Ada gunnah apa? Alanna musyaddada. Sudah begitu ada matobi lagi. Matobi'i. Ya, alif ya. Iyas tahu. Ada lin. Ya. Ada lin. Ya. Sinnya hamas betul yas. Yas tahu. Mat arid lisukun. Taunya adalah lin, funnya adalah mat arid lisukun. Wa idza matobi'i alif ya. Ka sama matobi'i alif. Lu matobi'i wow di situ. Ya. Lu hum idhar. Izhar apa? Syafawi apa izhar halki? Halki. Pawi.
Izhar syafawi. Tafawi, oh ya alif bagian. Syafawi. Ya. Setelahnya hamzah. Ya. Au Aulin. ya, lin lalu ada gunahnya ya. Ada guna. naber. Wah, Wawunya nafas. Awazanu nu matabi'i. matobi'i. Wow. Hum. Apa nih hum? Idhar. Izhar syafawi ya. Karena bertemu dengan huruf ya selain huruf ba aja ya. Sirun mat alif lis sukun. Ala itu lam alif itu ya la. Nah, itu dia adalah matabi'i. Yadhun gunnah musyaddada. Ada Ya. Ula mat wajib mutasil. ya mat wajib muttasil. Nah, perhatikan setelah huruf hamzah ya, bukan ula, bukan. Wawnya itu tidak menjelaskan bahwa itu adalah mad tabi'i. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Ula bukan ula tapi ula. Yang betul ula ya. Waw itu tidak bagian dari mad tabi'i. Apa tandanya? Tandanya dia tidak ada sukun. Ya. Apalagi kalau digoreng kan enak tuh ya, sukun tuh. Iya. Itu yang maaf. Bentul. Ya. Makanya lihat di ayat 3 kan sirun. Setelah huruf ru kan, setelah huruf ro itu ada huruf waw atasnya sukun gitu ya. Nah, Iya. itu menandakan bahwa amat tabi'i gitu ya. Nah, tapi kalau yadhunnu ula, wawnya di atasnya ada sukunnya enggak? Ada. Ada. Nggak ada. Departemen agama enggak ada. Enggak tahu Nggak di ada. Madinah. Kalau Pendek. Iya. Jadi dibaca pendek. Biasanya kalau yang dibacanya pendek, huruf waw ada tanda bulat ya di atas ya. Nah, itu tandanya pendek tuh. Ya. Atau tidak ada tanda sama sekali, itu dibacanya pendek. Ula, bukan ula, seperti itu. Ya. ada tandanya. Itu tandanya. Kalau waw tidak ada tandanya, tanda sukun ya berarti dia bukan huruf mat, tidak dibaca panjang. Gitu ya. Annahum guna musyaddada ya. Hum mab'utsun. Apa nih mim bertemu dengan mim tasdid? Itu kami atau Idgham mimi atau mutamatsilain. Ya betul. Ya, kamil ya, idgham mimi ya atau idgham mutamatsilain ya. Sahih. Maba ada qalqalah. Ada mat tabi'i. Sun mat arif sukun. Liau min. Nah, itu baru namanya apa? Izhar hal ketemu ain. Ketemu ain. Liau min azim. Sukun. Naam, sahih. Ya, yau Lin. yaqu matabi'i. Munna Alif lam samsiah. alif lam syam Ya. ya. Matobi'i. Nah, ya matabi'i. Nah, ada guna musyaddada. Li rabbil Alif lam qamariyah. Alamin. Matabi'i ada min. Mat arif sukun. Ya. Kalla mat
Ismun Ismun fasil. fasil. Ya. In guna Guna. ada. Guna. Ya. Kita Matobi'i. ya. Matabi'i. Bal fujja al fujja. Lam. Alif lam qamariyah. Fujja nabar ada apa ada alifnya. Matabi'i. Ri lafi Fi matobi'i. matabi'i sijjin. Nabar Terus ada mat arid Li sukun. sukun. Hampir semua nih mat arid sukun ya. Tidak semua sih, ada beberapa. Wama apa wama nih? Mat apa nih? jais basil. Mat jais. Adro mat tabi'i. Kol-kola. Ada kolkola, betul, masya Allah. Ya, adro kama mat tabi'i sijjin mat arid Sukun. Naper dan kita matobi'i. bum marqum Idgham bila guna. Idgham bi guna. idgham biguna. Idgham bila guna kan dia tidak gunah, lari aja ya. Lam dengan ro ya. Lamro. Marqum. Nah, ini dia nih menjadi perbedaan mahraj ya, Mbak sekalian, antara qaf dengan kaf. Kalau dia domah mirip jadinya. Ini yang repot. Ya. Kita bum marqum salah. Marqum itu salah. Marqum. Iya. Memang harus dilatih lisan kita. Nah, ku itu apa tuh? Kum. Mat arid sukun. Wai. Lin. Lui yau. Idgham Biguna. Yau. Lin. Ma idhillin. Idgham bila guna. Bila guna, masya Allah. Idgham bila guna. Mukadzibin. Mat arid sukun. Dan naper. Ada mat arid sukun. Alladzina Matobi'i. alif lam syamsiyah. Matabi'i. Yukadzibu nabar lalu bu matobi'i. Nabiyau Lin. middin alif lam syamsiyah nabar dan mat arid sukun. Wama Matobi'i. yukadzibu bihi ada nabar yukadzib bihi mat sila tawila. Syarat mat sila tawila ketemu hamzah setelahnya. Ya. benderanya. Illa mat tabi'i. Juga. Nabar juga. Kullu nabar. Ya. Mu'tadin izhar. Izhar apa nih? Izhar. Halqi. Hakiki. Ya. Iya, kalau hakiki ikhfa. Iya. Mu'tadin atim. Ini izhar. Disukun. Ya, mat arid sukun. Perhatikan kata asim ya, kata asim di sini. Jangan sampai kita bacanya asim. Ada nya di situ, nggak boleh ya. Ya. Dia hamas, mimnya bersukun, ngalir tapi tidak boleh panjang. Asim, ya. Itu sering kalau baca Al-Fatihah tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Ada nya itu nggak boleh. Ya. Ngalir. Nah, ngalir tapi nggak boleh dilamakan. Gitu ya. Rahim, ya. Siratal mustaqim. Tidak boleh siratal mustaqim. Ya, itu yang tidak boleh. Ya.
Idza, lanjut idza Matobi'i. matabi'i. Tutla Mas ada hames ya. Tutla la ada mata Matobi'i. alai Lin. lin ya. Ya. A Matobi'i. bukan. Itu Ada badal. hamzah. Amat badal. ada Ya. iya Mat matobi badal yang pertama, yang Ya. keduanya ya-nya Matobi'i. matobi'i. Yang ketiga tuna Matobi'i. itu matobi'i. Ko matobi'i. La Asa. asa matobi'i. Matobi'i. Ti matobi matobi'i. Matobi'i. Awwalin alif lam itulah Komaria iya. awal Awwalin mat arid Lid. Sukun. lis sukun ya. Kalla Matobi'i. matabi'i matobi ini nabar bal Ta. ya saktanya ya. roh Ro Matobi'i. ala ya ala Matobi'i. matabi'i. matobi Ulu yakulu matobi bihimnya apa nih? Idgham apa? Mi bukan Oh, mutamasilain. idgham mutamathilain atau idgham mimi kamil ya. Qulubihim ma Matobi'i. matabi'i ka Matobi'i. nu Matobi'i. ya, ini matabi'i kanu ini sama seperti tadi nih, bukan Iya. alif itu. Ada Wow. alif. Iya, meskipun ada alifnya, dia tidak menjelaskan bahwa itu adalah matabi'i. Matabi'i itu dinilai dari huruf wawnya yang ada sukunnya. Ya. Yaksibun. mas sukun harus sukun Mat Ya, arid mat arid sukun. Kafnya itu ada hamesnya. Yaksibun ya. Yake nggak boleh, ada e-nya nggak boleh karena jadi kol-kolan nanti. Kalla apa kalla? Kala. Majais, majais mufasil. Iya, nabar ada mad jaiz munfasil. Ya. Guna. Innahum Izhar. idhar Syafawi. Arab. Idgham bila guna. Idgham bila guna. Jadi nggak boleh dibacanya Ar-Rabbihim. Nggak boleh. Ar-Rabbihim. Ra-nya apa nih? Tafkhim, tarkik, apa yang lain? Takfim. Tafkhim. Tapi ya tafkhim tebal tapi tidak boleh dibacanya gunah, nggak boleh gitu ya. Ar-Rabbihim. Ar-Rabbihim. Ya. Bukan an rabbihim, bukan ar-rabb. Nunnya seperti tidak dibaca. Ar-rabbihim. Ya, beda ya. An rabbihim, ar-rabbihim, anra. Nggak bisa. Pasti dia akan pindah. Nunnya jadi hilang, berpindah kepada huruf ra. Seperti itu. Ar-rabbihim, him apa? Idhar syafawi. Lin. Ma'idhillah. Idgham bila guna. Bila guna. Lam tuh ya. Dan tidak boleh dibaca Idgham lama. bila guna ya. Bila guna. Betul. Idgham bila guna. Yauma idzil mahjubun. Yauma idzil mahjubun. Nah, salah kan yang kedua itu. Yang pertama, la mahjubun. Yauma idzil mahjubun. Ju. Matobi'i. Bun. Mat arid lisukun. Guna lagi. juga Idhar.
Idhar syafawi. Awi. Lasa Matobi'i. Matobi'i. Matobi'i lul. lagi. Enggak bisa karena ketemu alif lam. Iya. Jadi Iya. enggak. Tidak dikatakan matobi'i. Ya. Ya, karena dibacanya tidak panjang. Tobi'i. Lasolul. Ah, Oh, ketemu ciri-cirinya Islam. ketemu Ya, alif ya. lam. Ketemu Ya. alif lam. Matobi'nya hilang. Iya. Jadi ada huruf ada alif lam apa namanya? Komaria. Korea. Komaria. Ya. Dari Nah, Mbah sekalian bisa lihat nih kata lasolu ya, lasolul jahim. Kenapa dia tidak panjang selain ketemu dengan alif lam? Tandanya wawunya nggak ada sukunnya. Ya. Kalau dia ada tanda sukunnya jadi mat tobi'i. Penulisan ini dalam tata penulisan Rosem Utsmani ya. Kalau seperti di atasnya nih di ayat summa innahum lasolul jahim kan di atasnya ada tuh ya, makanu. Nah, nu-nya kan Oh, di iya. atas waw ada sukunnya ya. Iya, iya. Iya, Makanu. Ya. iya. Tapi yang bawah nggak ada sukunnya, berarti dia bukan matobi'i. Karena ketempel dengan alif lam itu, ketempel. Ya, ya. Nah, ya. Al-jahihi jahim. Ya, mat arid Ada sukun. Mat arid lisukun. Terakhir nih, tumma Guna. gunna musyaddadah yuqa Matobi'i. luha Matobi'i. za nggak matobi'i karena ketemu alif lam. Nah, lihat Iya. di situ nggak ada nggak ada sukunnya kan? Nah, Ya. ya. Ini. Alif lam apa namanya? Manusia. Syamsia. Ya. Lalu alladzi Matobi'i. matobi'i ada sukunnya tuh ya-nya ya. Kuntum. Ifa. Nah, ada Tumbi. mim sukun bertemu dengan ba. Jadi apa? Idhar khalqi bukan? Kuntum. Tumbi. Hah? Kok izhar? Oh, Kan ini. mim bertemu dengan ba. Mim bertemu selain huruf ba namanya izhar halki. Tapi kalau mim bertemu dengan ba namanya Ikhfa Safawi. Fasyafawi. Fasyafawi. Masya Allah. Betul. Terima kasih Mbak Budi. Kuntum bi. Tetap ada namanya ikhfa kan? Tetap ada samarnya. Kuntum bihi. Hi tadi apa? Ifa Safawi. Matobi'i. Kan. Matobi'i. Bukan. Oh, masih lakosiro. Itu dia. Masih Tadi di awal tuh. Artinya Masilah qasira. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya huruf H. Pendek. Iya, huruf H-nya itu ada alif kecil di bawah. Ya. Beda kan dengan yang ayat 12 ya. Bihi karena ketemu dengan hamzah setelah bihi jadinya tawila. Sila tawila, ada benderanya. Ada benderanya. Iya. Iya. Terakhir tukadzibun. Sebelumnya ada apa? Bukan. Naber. Lalu bun mat arid lis sukun alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Kita masuk kepada terjemahan kepada Mbah Ding ya seperti biasa. Ya, mudah-mudahan beliau bersedia. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman
yang maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Wailul, wailul, celakalah, lil mutaffifin, li bagi mutaffifin, orang-orang yang curang dalam timbangan. Alladzina, orang-orang yang idza, apabila lalu menerima takaran, alan nas, ala atas, anas manusia, atas manusia, yastaufun, mereka minta dipenuhi. Jadi ayat 1 sama 2, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yang kedua, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa idza, dan apabila kaluhum, mereka menakar untuk orang lain, atau wazanuhum, menimbang untuk orang lain, yuhsyirun, mereka mengurangi takaran itu. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala, tidaklah, yadunnu, menyangka, ulaika, mereka itu, annahum, bahwa mereka mab'uthun, akan dibangkitkan. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin azim, liyaumin, pada suatu hari azim, yang besar, itu hari kiamat. Pada suatu hari yang besar. Yauma, pada hari, yakumu, berdiri bangkit dari kubur, anasu, manusia, li robbi, li kepada Robbi, Tuhan pencipta. Li Robbi, kepada Tuhan pencipta, ala alamin, seluruh alam. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kala, sekali-kali jangan. Inna, sesungguhnya, kitabal, catatan, al-fujjari, orang-orang yang durhaka. Lafi sijjin, benar-benar tersimpan dalam sijjin. Kitab catatan. Sekali-sekali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Sijjin itu nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. 8. Wama, dan apakah, adroka, kamu tahu, ma sijjin, apakah sijjin itu, dan tahukah engkau apakah sijjin itu, kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailun, celakalah, yauma idin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina, orang-orang yang yukadzibun, mendustakan, yaum, hari, ad-din, pembalasan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Wama, dan tidak, yukadzibu, mendustakan, bihi, dengannya, illa,
illa kecuali setiap mu'tadin, setiap yang melampaui batas, asim, dan yang berdosa. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Idza apabila tutla dibacakan alaihi kepadanya ayatuna ayat-ayat kami, qala dia berkata asatirul itu adalah cerita atau dongeng al-awwalun, orang-orang yang terdahulu. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Kala sekali-sekali tidak, bahkan rona menutup ala atas qulubihim hati-hati mereka. Apa yang kanu mereka yaksibun kerjakan. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kala sekali-sekali tidak, innahum sungguh mereka ar-rabbihim dari Tuhan mereka. Yauma idin pada hari lamahjubun mendustakan. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Salah ya? Ya. 15. 16. Summa kemudian innahum sesungguhnya mereka lasolu pasti masuk al-jahim, neraka jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka jahim itu. 17. Summa kemudian yaqulu dikatakan hadza inilah azab alladzi yang kuntum kalian bihi terhadapnya tukadzibun kalian mendustakan. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ya Allah, ya. Terima kasih kepada Mbah Ding, bacaan atau terjemahan dari perkata dan juga secara menyeluruh ya, ayat 1 sampai ayat 17. Nah, apa yang dibahas secara garis besar saya ingin menjelaskan sedikit ya, bahwasannya ayat ini menerangkan tentang beberapa hal ya. Yang pertama berkaitan dengan judulnya, sesuai dengan judul ya. Judulnya apa? Judulnya Al-Mutaffifin ya. Apa artinya Al-Mutaffifin? Ya, artinya orang-orang yang curang. Nah, ini teruntuk para tajir ya. Tajir itu pengusaha ya, para pedagang, bisnismen ya, dan yang berkecimpung di dunia usaha ya. Termasuk Nabi juga kan usaha ya, usahanya dagang ya. Dan bukan main kalau Nabi itu 40 tahun baru diutus jadi Nabi. Jadi sisanya itu bekerja, mencari nafkah, memiliki akhlak yang mulia, ya. Di umur 25 menikah dengan Khadijah, naik pangkat jadi manajernya Khadijah sampai kurang lebih 40 tahun. Maka beliau baru mendapatkan passive income di situ, ya. Karena istrinya 9, Nabi memberikan nafkah dari mana? Ya diantaranya ada harta-harta hadiah, ada yang juga
usahanya Nabi SAW ya. Maka di sini teruntuk kita ya yang saat ini berkecimpung di dunia usaha, wailul lil mutaffifin ya. Allah berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang ya. Kalau ini kan secara apa namanya tradisionalnya kita tahu ya dagang secara tradisional dan itu bisa dikembangkan perdagangan muamalah kontemporer ya, seperti beli barang ternyata nggak sesuai. Nah, ini yang sering terjadi ya. Di zaman dulu mungkin timbangannya dikurangi. Zaman sekarang udah agak canggih. Beli barang misalkan nggak usah jauh-jauh seperti di Masjid Kuba ya, kalau ke umroh ataupun haji itu kan banyak yang pada jual apa namanya jual dagangan gitu ya. Beli kurma ya, kurma ajwa harganya murah, hanya 10 real, hanya 50 real, dibungkus ternyata bawahnya itu kerdus semua ya. Jadi isinya nggak banyak, kelihatannya tebel gitu ya. Kadang Nah, jelek. iya. Atau di Jelek. depannya yang bagus-bagus, di depannya yang bagus-bagus, di belakangnya yang jelek. Jelek. Ya. Nah, ini dia yang terjadi. Ya, tapi kalau dalam kasus di zaman kontemporer ini ya ada beberapa ya teman-teman kita juga yang bekerja ternyata ada yang istilahnya markup juga kan termasuk ya. Ya, markup itu termasuk ya. Dana gratifikasi juga termasuk ya. Korupsi juga termasuk ya. KPK. Dan Kalau suara gimana? gimana? Curang dalam menghitung suara. Wah, sama curang juga. Mutaffifin. Apalagi Milu. suara rakyat. Iya. Dua gitu. Apalagi suara rakyat. Iya. Ini akhirat dosanya. Iya. Artinya sifat curang ini bukan hanya kepada perdagangan saja gitu ya. Dia perbuatan curang ini bukan hanya dalam perdagangan saja, dalam setiap aktivitas juga sama. Ya, melakukan kecurangan. Nah, kalau di dalam ilmu kontemporer itu ada 3 hal yang harus dihindari dalam bermuamalah. Yang pertama riba nambah ya, bunga. Yang kedua goror manipulasi. Ya. Yang ketiga ini curang atau kezoliman. Ya. Zolim ya, nggak sesuai dengan akad misalkan. Ya. Kan itu biasanya terjadi masuk berita juga ya. Ketika bupati ngecek jalanan gitu ya atau gubernur ngecek jalanan, kok ini begini jalanannya gitu ya, tendernya nih gimana gitu ya, vendornya dan lain-lain. Ya. Itu dia ya. Hati-hati ya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun ya. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan ya. Wa idza kaluhum, nah ini ayat 1 sampai ayat 6 itu sama tuh intinya. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya, mereka nggak tahu bahwa itu semua akan menjadi hitam di atas putih, menjadi sebuah kertas. Ya, ada catatan baik, catatan buruk. Ya, meskipun nggak ada niatan, misalkan gitu ya. Saya mau nyogok nih, nah, riswah itu artinya nyogok gitu ya. Dan orang yang disogok ya nggak ada niat ya, saya nggak ada niat untuk dapat sogokan. Tapi itu hadiah. Nah, itu kita harus bedakan antara menyogok dengan hadiah. Kalau menyogok itu di awal. Ketika kita minta bantuan orang, lalu kita menyogok ya, menzolimi orang lain yang mungkin antrinya lebih dulu mereka dibandingkan kita. Lalu kita didahulukan. Nah, itu namanya nyogok murni, riswah. Tapi kalau kita memberikan tips setelah akad jasa, misalkan, ya biasanya kalau habis nyuci mobil atau steam motor atau habis betulin di bengkel biasa kan kita kasih tips gitu ya. Ya, ini Pak ya. Nah, itu hadiah murni. Itu nggak apa-apa. Dihitung sodako lah. Sodako. Ya. Tapi kalau di awal namanya bukan sodako. Minta buru-buru kan gitu ya. Iya. Minta dipercepat gitu ya. Maaf. Itu dia ya. Nah, lain cerita dengan makan. Nah,
Misalkan kan kalau biasanya kalau ke pemerintahan ya biasanya ajak makan sama orang-orang oknum-oknum tertentu ya untuk mempermudah gitu ya. Nah, itu tergantung niat baru. Niat kita apa nih? Ya, ya. Kita ngasih makan apa memang tujuannya biar mempermulus usaha kita, ya. Karena di zaman sekarang ini birokrasi di negara kita tidak sebagus di beberapa negara lain kan begitu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, keadaan orang-orang yang durhaka pada hari kiamat. Nah, ini baru ayat 7 sampai ayat 17. Ya, sekali-kali jangan begitu. Kalla itu artinya sekali-kali jangan begitu atau bahasa kasarnya celaka kamu. Ya, celaka kamu. Kalla, celaka kamu. Ya, hati-hati maksudnya hati-hati. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka yang benar-benar tersimpan di dalam sijin. Ya, apa itu tadi telah dijelaskan oleh Mbah Ding, ya, sijin itu adalah kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Ya. Kalau nanti diterima catatan itu, dia akan diberikan kepada orang yang durhaka bagian kiri. Nanti dikasih tuh dari arah kiri. Kiri. Ya. Atau waro adzohri, dari belakang, dilempar. Kan itu nggak sopan sekali ya. Nah, paling tidak sopan itu adalah melempar barang dari belakang mengenai belakang kita, kepala kita. Ya, itu yang lebih parah itu model-model kayak Fir'aun, Haman, ya, Korun. Nah itu konco-konconya itu dia dari belakang, ya, dari belakang waro azhari. Nah ini catatannya catatan sijin, catatan keburukan. Seperti malaikat mencatat kan, malaikat sebelah kanan dan kiri kan mencatat ya. Ya, ya. Ada malaikat mungkar nakir gitu ya, itu mencatat tuh. Ya, semua Rokib Atid, Munkar Nakir kan juga ada ya. Itu ada penamaan-penamaan juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu setelah itu ya apa itu sijin? Kitab yang berisi catatan amal. Ya, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, bukti bahwa ada orang yang mendustakan catatan tersebut adalah apa? Dengan melakukan kejahatan yang besar yaitu kecurangan. Ya, kejahatan dan kecurangan terbesar di Indonesia, di negara kita ini kan korupsi gitu ya. Korupsi, terus manipulasi, dan yang lebih berbahaya itu kan yang apa namanya membackingin perjudian, ya, pinjol, ya itu yang agak mengerikan. Pinjol, bahkan sampai ada yang bunuh diri, ya, perjudian, slot, judi online, ternyata dibackingkan oleh aparat-aparat penegak hukum, ya, oknum-oknum lah gitu ya. Nah itu juga termasuk kecurangan. Nah, kecurangan di pengadilan dan lain sebagainya. Ngeri ya kalau kita bahas itu. Ya. Dan tidak ada yang hakim-hakim gitu ya. Nah, termasuk akan riba. ada pertanyaan. Termasuk riba, iya, termasuk riba. Akan ada pertanggungjawabannya itu, masalah riba itu kan bunga ya, bunga bank. Ya. Lalu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kok ada orang yang mendustakan hari pembalasan? Maksudnya di sini bukan hanya dia nggak percaya hari pembalasan gitu ya, tapi dia menganggap ya udah itu urusan nanti hari pembalasan. Sekarang mah memperkaya diri dulu gitu ya. 7 turunan yang penting dapat nih. Ya, seperti di Orde Baru gitu ya. Ya itu juga kan termasuk ya kecurangan-kecurangan ya yang terjadi ya. Lalu yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Nah ini kan persis nih di zaman sekarang nih, terutama Gen Z ya, generasi Z ini, generasi strawberry. Ya dikasih tahu nih Fir'aun begini-begini. Ya itu mah dongeng, itu mah cerita zaman dulu ya. 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 Seakan-akan itu bukan seakan-akan fiksi gitu ya, cerita fiksi. Kayak Spider-Man, kayak Superman, ya cerita-cerita zaman dulu tuh, ya. Maling kundang gitu ya. Ya. Dan yang semisalnya. Ini kan berbahaya ini orang-orang yang seperti ini. Asatirul awwalin ini mau dongeng aja, dongeng-dongeng belaka. Nggak ada ininya, nggak ada isinya. Akhirnya dia nggak percaya dan kufur dan dia bisa keluar dari Islam.
ya. Dia bisa keluar dari Islam kalau dia meyakini itu hanya dongeng. Oh, akhir zaman tuh dongeng. Ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Al-Quran itu cuman bacaan-bacaan biasa, bacaan kuno, kitab kuno, dan lain sebagainya. Ya, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali lagi, ya, bicara hati itu yang tahu hanya Allah, ya. Ya, yang tahu hanya Allah. Ya, qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Lalu pada ayat berikutnya juga telah dijelaskan kemudian mereka benar-benar masuk ke dalam neraka. Bahkan ada di zaman ini, ya mungkin pernah dengar ya, ada seorang yang tatoan, yang tindikan lalu mengatakan bahwa surga neraka itu nggak ada. Ya, surga neraka itu hanya fiksi. Surga neraka itu adalah sebuah majas yang dijelaskan bahwa surga adalah sebuah kebaikan, ya, dan neraka adalah sebuah tempat keburukan, ya, yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, ini juga bisa keluar dari Islam, ya. Orang-orang yang seperti ini bisa keluar dari Islam. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ada lagi mungkin Mbah sekalian pernah mendengar ya, ada seorang public figure yang bilang bahwa nggak apa-apa deh saya masuk neraka. Toh juga nanti ketemu sama artis-artis barat gitu ya, yang ada di neraka. Nah, ini sama saja menantang Allah gitu ya. Iya, Sama saja menantang Allah, iya. ya. Sombong. Sombong, dan dia nggak tahu betapa besarnya siksa azab yang pedih di dalam neraka. Ya, la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak? 11.000 orang ya sekarang ya, rakyat Palestina yang dibantai. Nah, itu yang memerintahkannya itu dosanya berapa banyak? Coba bayangkan. Dosa orang yang meng-ACC, ya nanti ini ada bom, ini ada ini, ya. Maka ini dosanya luar biasa besarnya, ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Baik, karena ternyata sudah jam 9.40 ya terasa, Mbak sekalian. Ada yang mau ditanyain sedikit nih. Oh iya, boleh, silakan. Itu tadi masalah menyogok. Nah, kita ini udah kenyataan yang nggak bisa dibantah. Kita Iya. kalau mengurus sesuatu, terutama ini yang contoh jelas tuh di BPN, kita mengurus pendaftaran sertifikat atau apa pokoknya yang beragam itu kalau kita nggak melakukan apa-apa itu bisa 6 bulan setahun nggak diapa-apain, nggak ditengok sama sekali. Iya, betul. Nah, jadi kita dipaksa untuk memberikan sesuatu pun kalau misalkan masih dianyakan kurang, masih oh ya maksudnya tapi masih ngantri. Begitu kita tambahin lagi, lagi diproses. Begitu sesuai dengan keinginannya, baru dikerjakan. Nah, ini kan hal yang kita dipaksa untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya kita nggak ada apa-apain. Nah, gimana hukumnya? Nah, ya, baik. Ini menarik ya. Sepertinya bukan hanya pengurusan surat BPN saja ya. Beberapa Ya, mungkin surat juga. banyak, ya betul. Ada teman kita di BP POM juga pengen ngurus produk gitu ya. Oh, ya, betul, itu juga sama tuh. Hampir semua lah pokoknya. Hampir semua. Nggak ada yang gratis. Betul. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, menjauhi kontak secara langsung tentang riswah, tentang menyogok. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan, kalau di daerah-daerah kan ada yang namanya calo ya, Mbak Budi. Ya. Sekarang namanya bukan calo nih. Saya kemarin ketemu ya, ngurus-ngurus, ternyata namanya bukan calo Pak, sekarang namanya konsultan. Keren, biro jasa. Biro jasa. Biro bank. Keren. Biro jasa. Iya, ya. Nah, kalau kita menggunakan biro jasa, jatuhnya adalah jasa. Ini boleh. Gitu ya. Nanti urusan si pengguna bagi orang yang menjadi calo ini nanti menggunakan cara macam-macam, itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Ya. Jadi boleh kalau kita menggunakan biro jasa, nggak apa-apa ngeluar kocek sedikit gitu ya. Sama seperti pertanyaan tentang pembuatan SIM mobil, SIM motor. Nah, itu kan ya saya alami sendiri gitu ya, 2 kali gagal bikin SIM mobil.
SIM motor juga sama. Akhirnya apa? Mau ndak mau, ya kita datang, ya Pak, nih tapi bukan ke oknum polisi gitu ya, ke orang yang berbeda, ya jasa. Bapak jasa ya, niatnya jasa. Tolong urus pengurusan SIM buat saya, gitu ya. Nanti si tukang jasa inilah yang mengurusi. Oh, Bapak nanti langsung ke sini ya. Nanti tes apa namanya tertulis di sini ya. Tinggal ngikutin aja sesuai dengan jasanya dia. Dan ini bagian dari apa ya? Dibilang ilegal juga ya, dilegal-legalkan gitu ya. Bingung juga kadang kita. Gitu. Seperti Ada itu. ada Program Express tinggal PS. duduk manis, foto doang langsung jadi. Ya, ya itu kan Tergantung jatuhnya. iya, tergantung wani piro. Mm-mm. Hmm. Iya, Kalau begitu. memang Nah, ya inilah realita di negara kita nih sekarang. betul, betul, betul. Tapi kalau ke oknum BPN-nya langsung, nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kita ketemu Biasanya, langsung nih. biasanya BPN nggak gitu, lewat Hmm. notarisnya yang urusannya kita kan notarisnya minta segini Ah, gitu. nah, berarti Belum kan juga itu, belum tentu juga itu nyampe ke BPN, bisa-bisanya notaris saja tuh. Hmm. iya, iya, iya. Notaris itu harus cari yang amanah kan gitu ya. Yang benar-benar amanah gitu ya. Ya itu, kalau dari notaris sih nggak apa-apa. Melewati perantara gitu ya. Hmm. Melewati perantara. Dan ini menjadi tanggung jawab notaris. Notaris mau pakai cara apa terserah, itu urusan dia. Yang penting kita terima jadi ya. Pembuatan ini, pembuatan itu. Kayak kemarin saya ngurusin surat akte lahir ya, anak yang keempat. Ya, itu kalau waktu anak ketiga saya bikin sendiri sebulan jadi. Ya, bolak-balik 4 kali, Pak. Jadi seminggu sekali saya bolak-balik. Ya, sebulan baru Oh, jadi. bukan online ya? Iya, kan ada yang online habis itu tetap datang. Oh. Tetap datang karena kan ada perubahan di KK berubah. Perubahan KK itu ke kelurahan, ke kecamatan. Nah, itu kita datang tanpa mengeluarkan sepeser uang pun itu bisa sampai sebulan sampai 2 bulan. Tapi ketika minta tolong sama RT, Pak, nih Bapak minta tolong jasa, Pak ya. Nah, untuk mengurusi ya 500.000 itu sudah kelar dalam waktu kurang dari sepekan. Gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang baik hati itu, ada program pemutihan. Oh Pengalaman iya. dulu ngurus akte, kita telat. Ya udah, Heeh. katanya Pak Lurah nunggu pemutihan aja, biasanya akhir tahun. Ya udah nunggu pemutihan, daftar resmi. Cuma 6.000 Oh, dapat. Masya Allah. Iya, iya, murah, iya. murah. Murah ya, ya, alhamdulillah. Ya modelnya seperti itu Mbah Budi. Jadi jangan berkontak langsung gitu ya. Ya, jangan berkontak langsung. Kayak kita nih lagi ngurusin tanah wakaf ada 500 meter. Jadi tanah itu diwakafkan ke KUA, itu ikrar wakaf itu lamanya bukan main karena ya kita nggak ngasih makan. Ini ngobrol gitu ya. Ngobrol untuk ngasih amplop gitu ya. Akhirnya lama sampai waktu silih berganti berapa bulan, kita tanyakan lagi, ya kita tanyakan kira-kira butuh biaya berapa baru dipercepat. Berarti kan ya inilah seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Budi. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan pagi ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi yang sakit bisa disehatkan, disembuhkan atas izin Allah. Ya, amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Ya Rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi amalan Faisal sampai pahalanya mengalir sampai akhir hayat. Amin. Terus di Endah, terus di Endah. Ada, nggak enak badan. Oh,
Tak kira Salam tadi. ya. Ya, Dulu deh. ya, terima kasih. Mbak sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat, cepat sehat. Ya, Juga didoain mudah proyek baru ya. ya Sabar. sama-sama kirim doa ya. Heeh. Assalamualaikum. Salam.